Bayangkan seorang gadis muda yang sejak kecil hidup dalam bayang-bayang kakaknya, selalu dianggap kalah cantik, kalah pintar, dan tak pernah jadi pilihan utama. Hingga suatu hari, keluarga mereka mendapat lamaran dari seorang pria yang dikenal hanya sebagai petani miskin di desa. Lamaran itu jelas ditujukan untuk sang kakak, tapi dengan sombongnya, kakaknya menolak mentah-mentah. Malu, marah, dan takut kehilangan muka di depan orang banyak, sang ayah pun mengambil keputusan sepihak, memaksa sang adik untuk menggantikan kakaknya di pelaminan. Gadis itu menangis, terjebak dalam pernikahan yang bukan pilihannya, seolah masa depannya terkubur di ladang lumpur. Namun, siapa sangka di balik sosok lelaki sederhana yang ia nikahi, tersimpan rahasia besar yang akan membalikan segalanya, dan justru mengantarkannya pada cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan inilah kisahnya. Hidup kadang menyimpan kejutan yang tak pernah bisa ditebak. Semua bermula dari sebuah keputusan keluarga yang seakan ringan, tapi justru mengubah takdir seorang gadis muda bernama Arina. Ia hanyalah anak kedua dalam keluarga sederhana, dengan seorang kakak perempuan bernama Salsabila. Sejak kecil, Arina tumbuh dalam bayang-bayang sang kakak yang selalu dianggap lebih cantik, lebih pandai, lebih layak mendapatkan segalanya. Kedua orang tuanya kerap membandingkan, seolah Arina hanyalah pelengkap di rumah itu. Namun nasib memiliki rencana berbeda. Hari itu, keluarga mereka mendapat tawaran pernikahan dari seorang pria yang dikenal sebagai petani biasa di desa sebelah. Kabar yang beredar, lelaki itu keras kepala, miskin, dan hidup hanya untuk sawah serta kebunnya. Tentu keluarga Arina menolak secara halus, tapi lelaki itu datang dengan tekad bulat. Ia ingin menikahi putri sulung keluarga itu, Salsabila. Namun Salsabila menjerit menolak. "Aku tidak mau hidup susah dengan petani kumal. Aku punya mimpi menikah dengan pria kaya di kota, bukan berkubang lumpur di sawah," katanya lantang di hadapan semua orang. Orang tua mereka terdiam, canggung, malu dengan penolakan kasar putri sulungnya. Suasana kaku itu pecah ketika ayah mereka dengan wajah murka memandang ke arah Arina. "Kalau kakakmu tak mau, maka kau yang ganti Arina. Kau tidak pernah punya pilihan, jangan banyak bicara. Ini demi menjaga nama baik keluarga." Arina terperanjat. "Ayah, kenapa aku? Aku bahkan tidak mengenalnya." Suaranya bergetar. Tapi ibunya malah menimpali. "Justru karena kau tidak punya pilihan, kau harus menurut. Anggap saja ini jalanmu. Daripada jadi beban keluarga, lebih baik kau menikah dengan orang itu. Minimal ada yang menanggung hidupmu." Kata-kata itu menusuk hati Arina dalam-dalam. Ia merasa dipaksa, diperlakukan seperti barang tak berharga. Namun tatapan keras ayahnya membuatnya tak mampu menolak. Pada akhirnya ia hanya mengangguk lemah, menerima nasib yang seakan sudah ditentukan sejak ia lahir. Hari pernikahan itu tiba. Semua orang di desa berbisik-bisik, mencibir Arina. Kasihan, adiknya yang jadi tumbal, kakaknya cantik tentu menolak. Pantas saja yang kebagian si adik yang biasa-biasa saja. Mereka tertawa kecil seakan hidup Arina hanyalah bahan lelucon. Sang pengantin pria, seorang lelaki bernama Damar, hadir dengan pakaian sederhana. Kemejanya polos, sepatu kulitnya usang, dan tangannya penuh bekas kerja keras. Pandangan matanya teduh, namun wajahnya datar tanpa senyum. Saat ijab kabul, hati Arina terasa hancur, seakan ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada lelaki asing yang disebut-sebut hanya petani miskin. Setelah menikah, Arina dibawa ke rumah suaminya. Rumah itu terletak di pinggiran desa, sederhana, berdinding kayu namun bersih. Meski begitu, rasa kecewa tetap memenuhi hati Arina. Ia merasa hidupnya berakhir di sana, terkubur di antara lumpur sawah dan ladang. Malam pertama mereka sunyi. Damar hanya berkata pelan, "Aku tahu kau dipaksa menikah denganku. Aku tak akan menyentuhmu tanpa izin. Kau boleh benci aku, tapi aku akan tetap menjagamu." Kata-kata itu membuat Arina terdiam. Ada ketegasan sekaligus kelembutan di balik suaranya. Namun luka hatinya terlalu dalam untuk bisa langsung luluh. Hari-hari berlalu, Arina mulai melihat sisi lain dari suaminya. Damar bangun sebelum fajar, bekerja di sawah hingga senja, lalu pulang dengan tubuh penuh keringat. Meski demikian, ia tak pernah mengeluh, selalu menyempatkan diri menanyakan kabar istrinya, bahkan memasakkan makanan sederhana ketika Arina terlalu lelah. Suatu hari, hujan deras mengguyur desa. Arina yang sedang sendirian di rumah panik ketika atap bocor, air merembes deras.
Ia mencoba menahan dengan ember tapi tak mampu. Tiba-tiba Damar pulang dengan tubuh basah kuyup. Tanpa bicara banyak, ia langsung memperbaiki atap di tengah derasnya hujan. Arina melihat dari bawah. Tubuh suaminya menggigil, tapi wajahnya tenang. Saat itu untuk pertama kalinya hatinya bergetar. "Kenapa kau lakukan ini? Kau bisa sakit," tanya Arina dengan suara bergetar ketika Damar turun. Lelaki itu hanya tersenyum samar. "Karena ini rumahmu juga, aku tidak ingin kau kesulitan." Kata-kata sederhana itu mengguncangkan hati Arina. Sedikit demi sedikit, kebenciannya mencair, berganti rasa kagum. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Salsabila, sang kakak, datang ke rumah mereka dengan wajah angkuh. Ia membawa seorang pria kaya yang menjadi pacarnya. "Arina, kau benar-benar hidup seperti ini dengan petani miskin. Lihat rumahmu, lihat hidupmu, kau kasihan sekali." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Arina menunduk, malu. Tapi yang mengejutkan, Damar menatap Salsabila tajam. "Tak usah hina istrimu. Kau tak tahu siapa aku sebenarnya." Semua terdiam. Damar lalu mengeluarkan sesuatu dari laci meja. Sebuah dokumen bank dengan saldo miliaran, sertifikat tanah, dan saham perusahaan besar. Semua bukti itu membuat Salsabila dan pacarnya ternganga. "Kau pikir aku hanya petani? Aku memang mencintai sawahku, tapi aku juga pemilik perusahaan agribisnis terbesar di kota. Aku memilih hidup sederhana karena aku muak dengan orang-orang yang hanya menghargai harta. Aku menikah dengan Arina bukan karena terpaksa, tapi karena aku tahu hatinya murni. Dia berbeda denganmu." Kata-kata Damar membuat air mata Arina menetes. Ia tak percaya suaminya yang selama ini diremehkan ternyata seorang miliarder tersembunyi. Salsabila marah, menjerit, menyesali keputusannya. Tapi semuanya sudah terlambat. Arina berdiri di samping Damar, menggenggam tangannya erat. "Aku memang dipaksa menikah, tapi sekarang aku bersyukur karena aku menemukan cinta sejati di tempat yang tak pernah kuduga." Dari hari itu, hidup Arina berubah. Ia bukan lagi gadis yang dianggap beban keluarga. Ia menjadi istri seorang miliarder yang rendah hati, dicintai sepenuh hati, dan dihargai bukan karena penampilan, melainkan ketulusan. Setelah identitas Damar terbongkar sebagai miliarder pemilik perusahaan agribisnis besar, kehidupan Arina berubah drastis. Tidak ada lagi cibiran tetangga atau hinaan keluarga. Kakaknya, Salsabila, menangis menyesali pilihannya, sementara orang tua mereka datang dengan wajah penuh penyesalan, berusaha meminta maaf dan merayu agar Damar tetap menerima keluarga besar mereka. Namun, Damar tidak mudah luluh. Ia hanya berkata, "Harta bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijaga, dan aku tidak akan membiarkan Arina tersakiti lagi." Kata-kata itu membuat Arina semakin yakin suaminya bukan hanya lelaki berharta, tapi juga berhati besar. Hari-hari setelah itu, Arina perlahan menemukan kebahagiaan yang tulus. Ia yang dulu merasa terbuang, kini justru menjadi pusat cinta. Damar tidak pernah memperlakukannya sebagai beban, sebaliknya ia selalu menaruh Arina di tempat terhormat. Mereka menikmati hari-hari sederhana di sawah, tapi juga mengenal kehidupan modern di kota. Dua dunia yang kini menyatu dalam genggaman mereka. Suatu sore, di tengah hamparan sawah yang terterpa cahaya matahari senja, Damar menggenggam tangan Arina erat. "Aku dulu memilihmu bukan karena terpaksa. Aku melihat ketulusan di matamu sejak awal, dan itu jauh lebih berharga dari semua harta yang kumiliki," ucapnya lembut. Air mata Arina jatuh bukan karena sedih, tapi bahagia. Ia bersandar di bahu suaminya, menatap langit senja yang indah. "Terima kasih, karena aku yang dianggap tidak lebih dari bayangan, kini bisa merasakan arti cinta yang sebenarnya," jawabnya. Mereka berdiri di antara keindahan alam, saling merangkul, meninggalkan semua luka masa lalu. Kini, yang tersisa hanyalah cinta, kebersamaan, dan masa depan yang akan mereka jalani bersama. Dari seorang adik yang dipaksa menikah demi menutup malu keluarga, Arina akhirnya menemukan hidup yang tak pernah ia bayangkan. Hidup bersama seorang suami yang bukan hanya miliarder tersembunyi, tapi juga cinta sejati yang akan menemaninya selamanya.